Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini dari kelompok satu akan menjelaskan materi mengenai teori belajar dari Brunner. Nah, dari anggotanya sendiri ada yang pertama ada Vina Rahmawati, yang kedua ada Grace Elpinku, yang ketiga ada Sinta Lestari, yang keempat ada Muhammad Fauzi Alamsyah, dan yang terakhir ada Ulfan Arfandi. Nah, lanjut ke materi teori belajar Brunner. Yang pertama itu ada mengenai konsep dari teori belajar Brunner. Maka dari itu, untuk pematerian dipersilahkan kepada kelompok satu. Ya, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang konsep teori belajar menurut Brunner. Menurut Brunner, belajar ditentukan oleh cara seseorang mengatur pesan atau informasi dan bukan ditentukan oleh umur. Setiap orang telah memiliki pengetahuan yang telah tertata dalam struktur kognitif. Nah, pandangan Brunner terhadap belajar tersebut disebut belajar kognitif yang dipandangnya sebagai alat konsepsi atau instrumental conception. Nah, instrumental conception inilah yang nantinya akan membentuk proses dan konsep berpikir murid. Selain itu, teori belajar kognitif juga lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Dan Brenner sendiri juga lebih menekankan kepada penanaman konsep kepada setiap siswa. Namun karena setiap siswa memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda, maka dikemukakan juga tahap-tahap belajar oleh Brunner sendiri. Selanjutnya, prinsip teori kognitif Brunner akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu prinsip belajar menurut Brunner. Hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi, perseptual indan, proses internal, kegiatan pembelajaran yang berpijak pada teori belajar kognitif itu sudah banyak digunakan dalam merumuskan tujuan pembelajaran, mengembangkan strategi dan tujuan pembelajaran, tidak lagi mekanistik sebagaimana yang dilakukan dalam pendekatan behavioristik. Kebebasan dan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar amat diperhitungkan agar belajar lebih bermakna bagi siswa, sedangkan kegiatan belajarnya mengikuti pembelajarannya. Mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. Siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Mereka mengalami perkembangan kognitif melalui tahap-tahap tertentu. Yang kedua, anak usia sekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika menggunakan benda-benda kognitif. Yang ketiga, keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat dipentingkan karena hanya dengan mengaktifkan siswa, maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Yang keempat, untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar perlu meningkatkan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki si belajar. Yang kelima, pemahaman dan retensi akan meningkat jika materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Yang keenam, belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Agar bermakna, informasi baru harus disesuaikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang lebih dimiliki siswa. Tugas guru adalah menunjukkan hubungan antara apa yang sedang dipelajari dengan apa yang telah diketahui siswa. Yang ketujuh, terakhir, adanya perbedaan individual pada diri siswa perlu diperhatikan karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Perbedaan tersebut misalnya pada motivasi, persepsi, kemampuan berpikir, pengetahuan awal, dan sebagainya. Terus dengan demikian, Brunner itu lebih banyak memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar sendiri melalui aktivitas menemukan atau discovery. Cara demikian akan mengarahkan siswa kepada bentuk belajar induktif yang menuntut banyak dilakukan pengulangan. Ya, terima kasih dari saya. Mangga dilanjut.
Ya, selanjutnya ada tahap proses belajar menurut Bronner. Di sini ada dua versi. Yang pertama itu tahap proses kognitif dalam belajar. Nah, tahap proses kognitif dalam belajar ini ada 3. Yang pertama itu ada tahap informasi, 2 tahap transformasi, dan 3 tahap evaluasi. Singkatnya, tahap informasi itu tahap memperoleh sejumlah informasi. Ada yang menambah pengetahuan yang telah kita miliki, ada juga yang memperhalus dan memperdalamnya. Nah, yang kedua, tahap transformasi. Tahap transformasi itu kita menganalisis berbagai informasi yang kita pelajari itu dan mengubah atau mentransformasikannya ke dalam bentuk-bentuk informasi yang lebih terkonsep gitu. Yang ketiga, ada tahap evaluasi. Kita itu menilai hingga manakah pengetahuan yang kita peroleh dan transformasikan itu dapat digunakan untuk memahami kasus-kasus atau gejala-gejala lain untuk memecahkan permasalahan yang kita hadapi. Nah, yang kedua ada tahapan belajar Bronner, yaitu yang pertama tahap enaktif, 2 tahap ikonik, dan 3 tahap simbolik. Yang pertama tahap enaktif itu tahapan belajar di mana siswa diberi kesempatan dalam memanipulasi objek konkret secara langsung. Nah, contohnya nanti ada di bagian akhir ya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang kedua itu ada tahap ikonik. Tahap ikonik itu tahapan belajar di mana siswa akan memanipulasi objek konkret ke dalam bentuk gambar. Dan yang ketiga ada tahap simbolik, yaitu tahapan belajar di mana siswa memanipulasi gambar pada tahapan sebelumnya ke dalam simbol-simbol tertentu, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai discovery learning. Nah, discovery learning ini merupakan suatu model pembelajaran yang mana pada pelaksanaannya itu diatur agar siswa memperoleh pengetahuan, konsep, prinsip melalui suatu pengamatan, pengelolaan, pembuatan dugaan, penjelasan, dan penarikan kesimpulan. Nah, discovery learning ini sebenarnya lebih mementingkan pengajaran perorangan dengan cara memanipulasi objek sampai pada penarikan kesimpulan. Adapun menurut Budi Ningsih menyatakan bahwa discovery learning ini lebih menekankan kepada siswa agar mampu memahami konsep, arti, atau menghubungkan materi-materi melalui proses intuitif. Adapun menurut Brunner, Brunner sendiri berpandangan bahwa discovery learning ini merupakan suatu pembelajaran di mana siswa mampu memperoleh suatu penemuan dari hasil belajarnya sendiri melalui suatu pengamatan, observasi, analisis, dan lainnya, sehingga hal itu dapat dijadikan suatu pengalaman yang akan berakhir pada suatu penemuan, yaitu penemuan konsep atau pemahaman baru bagi siswa tersebut. Brunner juga berpendapat bahwa discovery learning ini merupakan model pembelajaran yang mana bertujuan agar tingkat kognitif setiap siswanya itu dapat berkembang. Adapun tahapan-tahapan dalam proses berkembangnya kognitif. Nah, yang pertama itu adanya tahap informasi atau tahapan penerimaan materi, di mana siswa itu pada tahap ini lebih menekankan kepada memperoleh sejumlah keterangan mengenai materi yang dipelajarinya. Lalu yang kedua, adanya tahap transformasi atau tahapan pengubahan materi, di mana siswa lebih ditujukan kepada menganalisis pengubahan informasi, dan transformasi informasi menjadi bentuk yang abstrak atau konseptual. Lalu yang ketiga itu adanya tahap evaluasi, di mana siswa ditekankan untuk menilai sendiri informasi yang sudah didapat sebelumnya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memahami gejala atau masalah yang dihadapinya. Adapun prinsip-prinsip di mana pembelajaran discovery ini dilakukan. Selain memerlukan peranan guru, dalam pelaksanaan discovery learning ini juga memerlukan dukungan dari kurikulum yang diterapkannya. Brunner sendiri menggagas suatu kurikulum yang sejalan dengan model pembelajaran discovery learning ini, yaitu kurikulum spiral. Di kurikulum spiral ini terdapat disiplin desain gitu, yang mana lebih menekankan agar siswa memahami logika atau struktur dasar suatu disiplin, memahami konsep-konsep, ide-ide, dan prinsip-prinsip penting, serta di sini siswa juga didorong untuk memahami bagaimana cara mencari dan menemukan.
sehingga siswa dapat memahami pembelajaran dengan mudah sesuai dengan tingkatan perkembangan kognitif dan daya tangkap yang dimiliki oleh siswa sendiri. Dari tahapan-tahapan tersebut gitu ya sudah dapat dilihat bahwa model pembelajaran discovery learning ini berpusat kepada siswa atau student center. Nah, untuk itu guru secara garis besarnya itu hanya berperan sebagai fasilitator saja. Namun, secara detail adapun beberapa peranan yang perlu guru lakukan dalam pelaksanaan model pembelajaran discovery learning ini. Nah, yang pertama itu adanya peranan guru dalam membuat perencanaan pembelajaran, yang dimana perencanaan pembelajaran ini harus diarahkan kepada pembelajaran pemecahan kasus. Yang kedua itu adapun peranan guru dalam penyajian materi, di mana sajian materi yang dilakukan oleh guru itu harus sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dan dapat mengarahkan siswa untuk memecahkan suatu kasus. Lalu yang ketiga itu adapun peranan guru dalam memperhatikan cara pembelajaran gitu, agar lebih memperhatikan cara pembelajaran yang enaktif, ikonik, serta simbolik. Lalu yang keempat itu adapun peranan guru sebagai pembimbing atau tutor, yang mana di sini lebih menekankan peranan guru dalam memberikan saran-saran yang diperlukan oleh siswa. Lalu yang terakhir itu ada peranan menilai hasil belajar, di mana di sini guru harus menilai hasil penemuan siswa gitu dari kasus-kasus yang telah dipecahkan oleh siswa. Dalam penerapan metode belajar discovery learning ini dapat dilakukan dalam 6 tahapan. Yang pertama itu ada tahapan stimulus, di mana pada tahap ini guru terlebih dahulu mengenalkan atau menjelaskan mengenai dasar-dasar materinya secara mentah. Lalu dilanjutkan dengan guru mengajukan berbagai pertanyaan atau sebuah kasus yang harus dipecahkan oleh siswa. Lalu yang kedua ada tahapan problem statement. Nah, problem statement ini guru sudah memberikan berbagai kesempatan kepada siswa untuk melakukan berbagai identifikasi permasalahan dari pertanyaan-pertanyaan atau kasus yang sudah guru berikan. Lalu tahapan yang ketiga ada data kolektif. Pada tahapan ini siswa sudah mulai mencari berbagai informasi terkait pemecahan suatu kasus atau informasi untuk menjawab berbagai pertanyaan yang telah guru berikan. Nah, data kolektif ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan membaca, memahami, mengamati, wawancara, atau sebagainya. Lalu tahapan yang keempat ada data processing. Nah, pada tahapan ini siswa melakukan berbagai pengolahan atau analisis data gitu hingga data informasi yang dicarinya itu dapat dipahami. Lalu yang kelima ada tahapan verification atau tahapan pembuktian. Nah, di mana siswa melakukan berbagai penilaian apakah informasi yang telah dicari dan dianalisisnya itu sudah benar dan sesuai dengan pertanyaan yang guru ajukan atau belum. Lalu yang terakhir ada tahapan generalization atau tahapan penarikan kesimpulan. Oleh rekan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan teori belajar. Nah, seperti yang kita ketahui gitu ya, bahwa secara umum teori belajar itu ada 4 ya. Ada behavioristik, kognitivistik, humanistik, dan konstruktivistik. Nah, di sini behavioristik itu belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Lalu kognitivistik itu belajar adalah free discovery learning atau kebebasan dalam mencari tahu. Lalu ada humanistik. Nah, belajar mencakup 3 kawasan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu yang keempat ada konstruktivistik. Nah, di sini belajar merupakan sebuah proses konstruksi atau pembentukan. Seperti yang kita ketahui gitu ya, ada beberapa ahli dari tiap-tiap teori belajar ini. Seperti teori behavioristik itu ada Tom Dick yang terkenal dengan trial and error atau mencoba-coba. Lalu kognitivistik ini ada Burner sendiri gitu. Terus ada humanistik. Humanistik itu ada Bloom dan Cardwell yang terkenal dengan taksonomi Bloomnya. Lalu konstruktivistik itu menurut Van Gasperal ada beberapa proses gitu ya untuk mengkonstruksi pengetahuan. Yang pertama kemampuan mengingat dan
dan mencari gitu kelebihan pengetahuan. Yang kedua, membandingkan dan mengolah informasi dapat. Dan yang ketiga, menyukai suatu pekerjaan dibanding dengan pekerjaan lainnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam contoh konkret teori belajar Brunner yang diaplikasikan di sekolah dasar. Nah, asumsikan bahwa saya sebagai guru di sini ya, contohnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, di sini kita akan belajar mengenai simetri lipat. Nah, simetri lipat ini adalah bagaimana nanti kamu bisa melipat bangun datar. Misalkan nih, di sini itu ada persegi. Nah, di persegi ini gimana anak-anak bisa melipat seberapa banyak. Oke, kita mulai ya. Nah, sekarang di sini kita mulai untuk melipat dalam satu bagian. Yang pertama, kita bisa melipat seperti ini. Nah, kita hitung ini adalah bagian yang pertama. Lalu yang kedua, kita lipat lagi seperti ini. Nah, ini bagian yang kedua, berarti ada 2 lipatan. Yang ketiga, nah, sesudah ini kita bisa melipat seperti ini menjadi segitiga. Kayak gitu. Nah, jadi ini yang ketiga. Lalu kita bisa melipat lagi ke bagian lainnya menjadi segitiga lagi. Jadi ada berapa lipatan? Totalnya ada 4 lipatan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, ini untuk simetri lipat berbentuk persegi. Coba kita asumsikan dengan kita contohkan untuk persegi. Nah, berapa banyak sih lipatan yang bisa kita buat? Yang pertama, kita lipat ke arah depan. Nah, ini adalah bagian yang pertama, lalu kita lipat lagi ke bagian sebelahnya menjadi 2 lipatan. Nah, untuk persegi panjang ini kita hanya bisa membuat 2 lipatan saja. Yang pertama, lalu yang keduanya. Oke? Nah, sekarang untuk tugasnya coba cari tahu bagaimana kita bisa melipat segitiga sama sisi ini menjadi berapa lipatan. Oke, begitu anak-anak. Nah, seperti tadilah contoh untuk aplikasi penerapan teori belajar Brunner di sekolah SD dalam mata pelajaran matematika. Nah, intinya bagaimana seorang guru itu mempraktekkan atau mencontohkan langsung ilustrasi bangun ruang ke peserta didik melalui media belajar, contohnya divisualisasikan, dicontohkan dalam bentuk bisa kertas ataupun menanyakan langsung, misalkan bangun ruang persegi itu contohnya kalau di kehidupan sehari-hari apa ya, misalkan kayak gitu. Jadi next slide. Untuk contoh konkretnya seperti itu. Nah, untuk pematerian dari kelompok 1 telah selesai. Terima kasih banyak kami ucapkan. Kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.